Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah maka kami dapat melakukan presentasi terkait materi pengendalian pemasaran pada hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Baik, perkenalkan, nama saya Nanda Pratiwi. Di sini saya selaku moderator yang akan menuntun jalannya presentasi. Kemudian tentunya di sini saya tidak sendiri, di mana saya ditemani oleh beberapa rekan-rekan saya, yaitu Raflianto, Julita Nana, dan Silmi Sakina selaku pemateri. Adapun materi yang pertama yang akan saya paparkan di sini mengenai pengendalian pemasaran yang mencakup pengertian dan tujuan pengendalian pemasaran itu sendiri. Adapun pengendalian pemasaran merupakan dasar yang penting bagi keberhasilan usaha di bidang pemasaran khususnya dan organisasi atau perusahaan umumnya. Nah, perencanaan pemasaran ini merupakan penentuan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam bidang pemasaran untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Adapun pelaksanaan atau implementasi merupakan cara melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dalam situasi dan kondisi yang ada dengan memberikan pengarahan kepada tenaga para pelaksana. Kegiatan pengendalian pemasaran di sini mencakup yang pertama ialah kegiatan menilai dan membandingkan hasil pelaksanaan atau prestasi dengan rencana atau ukuran maupun standar yang ditetapkan. Kemudian yang kedua mencari sebab terjadinya penyimpangan dan menentukan cara mengatasinya. Yang ketiga memberikan informasi sebagai umpan balik bagi penyusunan rencana pemasaran berikutnya. Adapun realisasi pemasaran tidak selalu sama dengan rencana atau target, dapat terjadi karena situasi di mana realisasi melebihi atau melampaui target. Keadaan seperti ini selalu dihadapi karena disebabkan oleh faktor ekstern dan intern. Faktor ekstern itu sendiri terjadi karena keadaan yang tidak stabil atau acakan, atau dalam kata lain random, seperti disebabkan adanya persaingan atau campur tangan pemerintah dan lembaga konsumen serta perubahan sosial budaya. Sedangkan faktor intern terjadi karena adanya peningkatan efisiensi dan perluasan organisasi. Dapat dinyatakan bahwa tujuan pengendalian pemasaran ini adalah untuk dapat memaksimalkan kemungkinan perusahaan dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka pendek dan jangka panjang dalam sasaran pasar yang telah ditetapkan. Adapun ruang lingkup pengendalian pemasaran ini meliputi manajer pemasaran yang harus bertanggung jawab pada pembinaan dan pengembangan tenaga pemasaran, pembinaan dan pengembangan organisasi di bidang pemasaran, pembinaan dan pengembangan sarana prasarana di bidang pemasaran. Berdasarkan apa yang dikendalikan, lingkup pengendalian pemasaran ini mencakup yang pertama ialah pengendalian efektivitas program pemasaran, yang kedua pengendalian strategis pemasaran, kemudian yang ketiga pengendalian keuntungan atau rentabilitas usaha pemasaran, dan yang terakhir pengendalian efisiensi pemasaran. Adapun 3 langkah penting pelaksanaan pengendalian pemasaran. Yang pertama ialah penentuan standar prestasi yang digunakan. Kemudian yang kedua, menilai atau mengukur hasil prestasi dengan membandingkannya dengan standar prestasi yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, menggunakan hasil penilaian untuk dasar penganalisisan keunggulan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Adapun sistem pengendalian pemasaran, yaitu syarat-syarat pengendalian yang harus diperhatikan ialah adanya penentuan target atau objektif yang jelas sehingga semua aktivitas atau usaha diarahkan untuk pencapaian target atau objektif tersebut. Yang kedua, adanya penentuan standar yang digunakan. Yang ketiga, adanya pembagian atau penentuan tugas. Yang keempat, pelaksanaan yang teratur yaitu secara berkala.
Nah, sistem pengendalian di sini ada dua, yaitu sistem pengendalian terbuka dan sistem pengendalian tertutup. Adapun 4 jenis pengendalian mencakup pengendalian efektivitas program, pengendalian keuntungan atau profitabilitas, kemudian pengendalian efisiensi, dan yang terakhir pengendalian strategis. Pengendalian efektivitas program ini mencakup analisis penjualan, analisis share pasar, analisis penjualan mikro, biaya pemasaran terhadap penjualan, analisis keuangan, evaluasi sikap pelanggan, yang digunakan manajemen untuk mengoreksi rencana dan melakukan berbagai penyesuaian, serta mengambil tindakan penting dalam pemasaran. Baik, mungkin itu saja. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Raflianto. Waktu dan tempat saya persilahkan. Pengendalian keuntungan atau rentabilitas usaha. Nah, pengendalian keuntungan atau rentabilitas dilakukan dalam rangka penganalisisan peranan usaha-usaha dan kegiatan pemasaran atas keuntungan atau laba usaha. Analisis rentabilitas pemasaran dalam menentukan apakah kegiatan atau usaha pemasaran yang sekarang dijalankan itu perlu dikurangi, ditambah atau dirubah. Nah, analisis rentabilitas pemasaran didasarkan atas laporan rugi ke laba perusahaan dengan melakukan uraian dari perusahaan. Hal ini akan berdampak atau digunakan analisis kontribusi pendekatan dalam penganalisan rentabilitas pemasaran. Dalam hal ini, pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan sistem informasi akuntansi pemasaran yang membantu pelaksanaan analisis keuangan dari hasil presentasi pemasaran. Nah, analisis kontribusi dilakukan dengan mengurangi hasil penerimaan tertentu yang dikeluarkan dan khusus dibebankan kepada segmen tersebut. Kelebihan hasil dari penerimaan atas biaya-biaya tersebut memberikan kontribusi segmen itu bagi biaya-biaya umum dan laba perusahaan. Walaupun kenyataannya sistem akuntansi perusahaan hanya sedikit yang dapat diambil dalam keputusan dan proses pengendalian dari manajemen pemasaran, tetapi tidak berarti tidak dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, kebenaran analisis itu dapat ditunjukkan dan dapat disimpulkan dari dua hal, yaitu satu, biaya yang dikeluarkan dapat menimbulkan fungsi-fungsi yang ada seperti penjualan, persediaan, dan pengangkutan yang dapat berjalan dengan baik atau tidak. Yang kedua, apakah pelayanan fungsi-fungsi tersebut dapat mendukung penciptaan keuntungan di dalam pasar. Nah, yang sangat penting dalam hal ini adalah penganalisisan keuntungan atau rentabilitas pemasaran menurut area yang diutamakan atau ditetapkan seperti segmen langganan atau produk. Nah, sistem informasi disusun dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu satu, kebutuhan informasi dari berbagai tingkat manajemen. Yang kedua, arti dan kegunaan dari berbagai unsur informasi. Yang ketiga, persiapan kebutuhan untuk estimasi pengaruh dari alternatif pangkaian tindakan sebelum diimplementasikan. Yang keempat, fleksibilitas dan dalam mengupdate atau memperbaharui dan menemukan kebutuhan perubahan informasi. Tujuan sistem informasi akuntansi pemasaran adalah untuk membantu pengambilan keputusan tentang menjamin keputusan tentang segmen pasar, dan metode analisis yang dipergunakan harus menjamin keputusan segmen itu, tetapi juga akan memaksimalkan total keuntungan atau laba di perusahaan. Nah, masing-masing pengukuran dalam tiap langkah tersebut mempunyai pengertian yang berbeda. Margin kontribusi segmen menunjukkan interaksi hasil penerimaan dengan biaya-biaya pemasaran dan aktivitas. Analisis rentabilitas per segmen pasar.
segmentasi pasar didefinisikan oleh Kotler sebagai usaha pembagian pasar ke dalam kelompok-kelompok di mana satu kelompok atau subset diantaranya dapat ditetapkan untuk dipilih sebagai sasaran pasar atau yang biasa dikatakan target market yang dicapai untuk menggunakan acuan pemasaran yaitu marketing mix yang tersendiri. Nah, strategi segmentasi pasar mencakup pembuatan produk perusahaan atau program untuk segmen tersebut juga berbeda. Konsep segmentasi pasar dapat digunakan untuk meluruskan strategi memproduksikan kapasitas perusahaan dengan mengaitkan pasar yang ada dengan potensial pasarnya. Untuk lebih jelasnya, keputusan manajerial segmen pasar haruslah: 1. Dapat diidentifikasi dan diukur. 2. Cukup potensial. 3. Permintaannya sangat efektif. 4. Dapat didekati secara ekonomis. 5. Mempunyai reaksi secara unik atas usaha-usaha pemasaran. Nah, bila segmen-segmen tersebut menunjukkan reaksi yang berbeda untuk variasi produk, maka akan lebih berguna untuk mengisolasikan atau memisahkan laba per produk untuk setiap segmen pasar. Analisis biaya pemasaran dalam bentuk yang sederhana menghubungkan biaya dari kegiatan-kegiatan pemasaran dengan penerimaan hasil penjualan untuk tujuan pengukuran laba. Bentuk dari laporan rugi ke laba tergantung keadaan perusahaan yang dianalisis, tujuan dari analisis pemasaran dan catatan-catatan yang telah tersedia. Nah, biaya pemasaran yang lain dipecah ke dalam dua kategori, yaitu biaya yang dapat dibebankan dan biaya yang tidak dapat dibebankan. Biaya yang dapat dibebankan merupakan pengeluaran uang dari jumlah yang tetap atau dengan pertimbangan keadaan dasar yang berlaku secara pantas atau masuk akal terdapat bagi pengalokasian biaya bagi produk-produk dan dari hasil penjualannya yang dicapai pada kenyataannya, sehingga biaya yang direncanakan oleh manajemen tidak ditentukan oleh penjualan. Baik, saya Julita Nana, di mana di sini saya juga selaku pemateri yang akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh Saudara Raflianto. Adapun materi yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai pengendalian efisiensi. Penekanan efisiensi adalah pada pertimbangan biaya, yaitu cara yang paling efisien untuk mengelola tenaga penjual, advertensi, promosi penjualan, dan penyaluran. Pengendalian ini didasarkan atas analisis terhadap tingkat pengeluaran atau biaya penjualan. Dalam pengendalian efisiensi para tenaga penjual terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan baik untuk seluruh perusahaan maupun untuk wilayah pemasaran tertentu. Indikator utama yang dapat digunakan adalah yang pertama, rata-rata jumlah kunjungan per tenaga penjual per hari. Yang kedua, rata-rata waktu per kunjungan. Yang ketiga, rata-rata penerimaan penjualan per kunjungan. Yang keempat, rata-rata biaya per kunjungan. Yang kelima, biaya entertainment per kunjungan. Yang keenam, persentase pesanan per 100 kunjungan. Yang ketujuh, jumlah langganan baru per periode. Yang kedelapan, jumlah langganan yang lari atau hilang per periode. Yang kesembilan, biaya tenaga penjual dalam persentase dari total penjualan. Pengendalian efisiensi dilakukan pula terhadap efisiensi, tetapi bukan untuk mengukur apa yang dapat dicapai per pengeluaran uang atau rupiah untuk advertensi, namun yang dilakukan adalah yang pertama, biaya advertensi per 1000 pembeli yang dapat dicapai oleh masing-masing kategori media advertensi atau oleh masing-masing penerbitan media. Yang kedua, persentase dari pembaca atau pendengar yang dapat dicapai oleh setiap penerbitan atau perputaran media. Yang ketiga, dapat konsumen tentang isi dan keefektifan advertensi. Yang keempat, ukuran sebelum dan sesudah dilakukan advertensi dari sikap terhadap produk. Yang kelima, jumlah pencairan atau kebutuhan informasi yang
dirangsang oleh advertensi. Dan yang keenam, biaya pemberian informasi yang dicapai oleh calon pembeli. Dalam promosi penjualan, pengendalian efisiensi untuk mengukur dorongan minat si pembeli dan percobaan produk yang dipasarkan. Peningkatan efisiensi dari promosi penjualan membutuhkan data atau catatan biaya dari masing-masing jenis promosi penjualan dan dampaknya terhadap penjualan. Ukuran yang digunakan untuk pengendalian efisiensi promosi penjualan adalah: yang pertama, persentase penjualan yang dijual pada transaksi penjualan. Yang kedua, biaya peragaan per rupiah penjualan. Yang ketiga, persentase kupon yang ditebus. Dan yang keempat, jumlah pencarian atau kebutuhan informasi oleh calon pembeli sebagai hasil dari demonstrasi atau pertunjukan. Pengendalian strategis. Keberhasilan usaha pemasaran suatu perusahaan sangat ditentukan oleh kemampuan para manajer menetapkan strategi yang tepat pada kondisi dan situasi tertentu. Seperti diketahui, pemasaran merupakan suatu bidang di mana objektif, kebijakan, strategi, dan program harus selalu ditinjau kembali karena lingkungan pemasaran ini cepat sekali berubah. Salah satu peralatan pengendalian strategi pemasaran yang dapat digunakan adalah analisis posisi pemasaran perusahaan melalui share pada pasar perusahaan. Apabila share pasar perusahaan tetap atau proporsional, maka strategi yang dilakukan perusahaan adalah strategi pemeliharaan. Sedangkan jika share pasar perusahaan menurun, maka perusahaan mengubah strateginya. Dan sebaliknya, bila share pasar perusahaan meningkat, perusahaan pengembangan strategi generasi sebagai contoh dapat dilihat dari perkembangan penjualan perusahaan dan penjualan industri. Sekian dari materi saya. Terima kasih. Saya Silmi Sakina, di mana di sini saya juga sebagai pemateri dan akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh Saudari Julita Nanna, di mana di sini saya akan membahas materi mengenai audit pemasaran. Yang dimaksudkan dengan audit atau auditing adalah kegiatan atau meriksa dan menilai yang dilakukan secara kritis, sistematis, dan analitis untuk membandingkan aktivitas dan efisiensi hasil pelaksanaan suatu kegiatan atau objek tertentu. Adapun ada 5 jenis audit, yaitu yang pertama audit keuangan atau financial audit, yang kedua yaitu audit operasi atau operations audit, yang ketiga yaitu audit manajemen atau manajemen audit, yang keempat yaitu audit hasil prestasi atau performance audit, dan yang kelima yaitu audit sosial atau social audit. Adapun pengertian dari 5 jenis audit yang telah saya sebutkan, yaitu yang pertama audit keuangan. Audit keuangan adalah penganalisisan dan penilaian sistem akuntansi dan sistem keuangan suatu perusahaan. Apakah menurut pendapatnya auditor sudah cukup baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi secara umum diterima serta diterapkan secara konsekuen. Yang kedua yaitu audit operasi. Yang dimaksudkan dengan audit operasi adalah penganalisisan dan penilaian pelaksanaan operasi atau usaha dan prosedur operasi. Dan yang ketiga yaitu audit manajemen. Audit manajemen adalah penilaian keberhasilan dan efisiensi manajemen dalam aspek-aspek tujuan organisasinya. Dan yang selanjutnya yaitu audit hasil prestasi, merupakan penilaian kualitas produk pimpinan baik suatu tim maupun sebagai individual, serta kualitas proses manajemennya. Dan yang terakhir yaitu audit sosial. Audit sosial merupakan penilaian dan pengukuran keberhasilan perusahaan ditinjau dari fungsi kemasyarakatan sosial perusahaan itu. Selanjutnya yaitu mengenai audit manajemen, terdapat beberapa manfaat dari audit ini, yaitu yang pertama
dapat diketahui sedini mungkin permasalahan manajemen dan berbagai kesulitan pelaksanaan operasi perusahaan. Dan yang kedua, sebagai alat pimpinan untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Yang ketiga, yaitu dapat digunakan untuk menilai suatu fungsi tertentu dalam organisasi. Dan yang terakhir yaitu untuk menghasilkan suatu penilaian objektif yang didukung oleh kejadian faktual. Selanjutnya yaitu ada 4 ciri utama dari audit pemasaran, yaitu yang pertama, pemeriksaan dan penilaian yang bersifat menyeluruh dengan melakukan pengkajian seluruh lingkungan pemasaran perusahaan, tujuan dan sasaran pemasaran perusahaan, strategi organisasi, dan sistem pemasaran perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu pemeriksaan dan penilaian secara sistematik dengan urutan langkah diagnosis lingkungan pemasaran perusahaan, keadaan inter perusahaan di bidang pemasaran dan kegiatan pemasaran tertentu yang dikaji. Selanjutnya yang ketiga, pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian bersifat independen atau bebas, di mana pelaksanaan dan perumusan hasil tidak terikat atau tergantung pada siapa saja yang ada dalam pemasaran. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian bersifat berkala dan tidak hanya pada waktu-waktu tertentu di mana perusahaan mengalami krisis dalam bidang pemasaran. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Nah, berdasarkan materi yang telah kami bahas sebelumnya, di sini dapat saya tarik kesimpulan bahwasanya materi mengenai pengendalian pemasaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber-sumber daya yang ada dalam bidang pemasaran itu sendiri. Nah, tentunya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan situasi ataupun kondisi yang akan dihadapi dalam pemasaran maupun perusahaan itu. Baik, mungkin itu saja dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.